Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 10 keperawatan? Pada sesi ini kita akan membahas tentang komunikasi sesuai tingkat usia. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar komunikasi dan juga gangguan pada komunikasi. Kali ini kita akan beranjak ke bab selanjutnya, yaitu tentang komunikasi sesuai dengan tingkat usia. Subcapaian pembelajaran pada sesi ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami perkembangan bahasa dalam komunikasi sesuai tingkat usia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis perkembangan komunikasi pada berbagai tingkat usia atau perkembangan. Pokok-pokok materi. Jadi, di setiap kelompok usia atau tahap perkembangan, seseorang akan melakukan yang namanya komunikasi. Nah, untuk melakukan komunikasi dengan individu pada kelompok-kelompok usia yang berbeda, tentu membutuhkan teknik komunikasi yang berbeda pula. Teknik komunikasi yang dilakukan ini didasarkan pada kematangan seseorang atau individu. Apa yang dimaksud dengan kematangan individu? Seseorang tentu akan mengalami perkembangan dan juga tahap penurunan panca indera. Sehingga dalam berkomunikasi tentu kita harus memperhatikan tahap-tahap seseorang mencapai kesempurnaan panca indera atau penurunan panca indera. Kemudian yang kedua adalah kematangan atau kesempurnaan kognitif, di mana kognitif ini berpengaruh terhadap bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu, melakukan kegiatan menghitung, membaca, menghafal, dan kegiatan berpikir lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kematangan atau kesempurnaan secara psikologis yang akan mempengaruhi emosi dan juga atensi seseorang. Sehingga nanti di bab ini kita akan membahas tentang tahap pertumbuhan atau perkembangan bahasa pada masing-masing usia. Yang pertama ada komunikasi pada usia bayi, komunikasi pada usia prasekolah, komunikasi pada usia sekolah, komunikasi pada usia remaja, komunikasi pada usia dewasa, dan juga komunikasi pada usia lansia. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Komunikasi menurut para ahli adalah suatu proses tukar-menukar ide, pikiran, gagasan, dan informasi dalam suatu interaksi. Kemarin di konsep dasar komunikasi kita sudah membahas lengkap tentang pengertian dari komunikasi ya. Jadi kita lanjut saja. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini adalah proses di mana anak-anak mulai memahami dan mengkomunikasikan bahasa selama masa kanak-kanak. Kemampuan berbahasa seseorang akan semakin berkembang seiring dengan bertambahnya usia, semakin bertambahnya sisi kognitif manusia, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Oke, kita langsung lihat di komunikasi pada bayi. Tujuan komunikasi pada bayi adalah memberikan rasa aman kepada bayi, memenuhi kebutuhan bayi akan kasih sayang, dan melatih bayi mengembangkan kemampuan bicara, mendengar, dan menerima rangsangan. Bentuk komunikasi pada bayi. Jadi, bayi ini berbeda ya dalam berkomunikasi dengan orang lain kalau dibandingkan dengan orang dewasa. Kenapa? Karena bayi ini belum memiliki kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berbahasa seperti orang dewasa. Sehingga dalam berkomunikasi, bayi akan menggunakan cara lain, yaitu dengan cara menangis atau berupa tangisan, celotehan, dan ungkapan emosional seperti marah dan tertawa ketika bahagia. Oke, kita lanjut ke perkembangan indera pada bayi. Di sini kita akan membahas tentang indera penglihatan dan juga pendengaran.
karena kedua indera ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya proses komunikasi. Oke, yang pertama tentang penglihatan bayi. Bayi baru mampu melihat cahaya itu pada usia 1 minggu. Di usia 1 minggu ini, bayi sudah mulai bisa menangkap gerak benda yang ada di sekitarnya dan juga menghidupkan mata saat ada rangsangan cahaya, misalnya pada cahaya yang terlalu gelap. Tetapi pada usia ini atau usia 1 minggu ini, penglihatan bayi belum terlalu jelas. Bayi mampu melihat objek dengan jelas pada usia 2 minggu, dan bayi mampu mengidentifikasi warna dan melihat beberapa gambar dalam buku pada usia 6 bulan. Kemudian untuk indera pendengaran. Pada saat baru lahir, bisa dikatakan bayi itu masih tuli. Pada usia ketiga sampai dengan ketujuh, bayi baru mampu bereaksi terhadap suara. Pada usia ke-16 minggu, bayi sudah mampu menolehkan kepala pada orang asing yang memanggilnya. Kemudian pada pertengahan tahun pertama atau usia 6 bulan, bayi dapat mengucapkan kata-kata awal seperti baba, dada, no, no, yes, yes, seperti itu. Nah, untuk pada usia 1 tahun sendiri, bayi sudah mulai mengucapkan kata-kata yang spesifik antara 2-3 kata, misalnya ayah, ibu, bapak, nenek. Tetapi pembendaharaan katanya belum terlalu banyak, hanya beberapa kata saja, 2-3 kata. Nah, untuk melakukan komunikasi pada bayi, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, banyak menggunakan komunikasi nonverbal untuk menyatakan kebutuhan. Misalnya, tersenyum puas, menangis, artinya sakit. Jadi, bukan hanya bayi yang mengungkapkan atau berusaha berkomunikasi dengan orang dewasa dengan nonverbal, tetapi orang dewasa juga jika ingin berkomunikasi dengan bayi, disarankan menggunakan komunikasi nonverbal pula dengan ekspresi wajah. Kemudian usahakan memenuhi kebutuhan bayi secepat mungkin. Apabila bayi menangis, kemungkinan bayi itu mengalami lapar atau ngompol atau kesakitan. Sebaiknya kita harus memberikan atau merespon secepat mungkin apa yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Kemudian bicaralah dengan suara yang lembut, sentuhan dan belayan, kemudian memberikan ciuman, mendekap, menggendong, atau dengan gerakan seperti mengayun sehingga dapat memberikan kenyamanan atau rasa senang kepada bayi tersebut. Kemudian dengan menggunakan rangsangan taktil atau sentuhan. Dengan sentuhan ini akan memberikan makna yang kuat bagi seorang bayi, sehingga bayi ini akan merasa aman dan terlindungi. Juga sentuhan ini sebagai maknanya ini sebagai kedekatan, hubungan kedekatan bayi dengan seseorang yang memberikan sentuhan. Kemudian respon bayi terhadap komunikasi ditunjukkan secara nonverbal. Nah, sama ya tadi, apabila orang dewasa atau ibu atau orang tua yang mengajak berkomunikasi bayi dengan nonverbal, tentu nanti bayi akan meresponnya juga dengan secara nonverbal, dengan tersenyum, menggerakkan badannya, menggerakkan tangan, atau menggerakkan kakinya. Nah, untuk bayi yang berusia lebih dari 6 bulan, kadang terjadi stranger anxiety, di mana bayi ini akan merasa cemas apabila dekat dengan orang asing. Saat berkomunikasi,
misalnya kita belum dekat dengan bayi atau kita asing dengan bayi tersebut, jangan langsung ingin menggendong atau memangkunya. Tetapi lakukan pendekatan terlebih dahulu dengan ikut memainkan mainannya, kemudian berbicara dengan ibunya. Bisa juga berkomunikasi ini dilakukan dengan cara bermain. Misalnya mengajak bayi bermain ciluba, kemudian memberikan mainan-mainan kepada bayi yang bisa berbunyi, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke komunikasi pada usia prasekolah, yaitu usia 2-6 tahun ya. Nah, untuk tujuan komunikasi pada masa prasekolah ini, yang pertama adalah untuk melatih keterampilan penggunaan panca indera, kedua meningkatkan keterampilan kognitif, afektif, dan juga psikomotor, yang ketiga sebagai bentuk pembelajaran dan permainan dalam melakukan hubungan dengan orang lain, dan yang keempat adalah mengembangkan konsep diri. Oke, aspek penting komunikasi pada anak. Jadi, anak ini berbeda ya dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu berbicara, memilih bahasanya itu yang memiliki makna sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Tetapi kalau anak-anak ini, dia melakukan komunikasi itu, pemilihan bahasanya itu agar seseorang itu memahami apa yang dimaksud oleh anak tersebut. Belum terlalu memiliki arti yang kompleks. Nah, untuk berkomunikasi dengan anak ini harus seimbang ya, antara komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbalnya. Jadi dalam menjelaskan sesuatu kepada anak itu sebaiknya tidak hanya secara verbal saja, tetapi juga diimbangi dengan perilaku-perilaku non-verbal. Misalnya menunjukkan kasih sayang dengan membelai rambutnya, atau memberikan ciuman, atau memberikan pelukan, seperti itu. Nah, bagaimana implementasi komunikasi pada anak? Yang pertama, untuk berkomunikasi pada anak, kita harus memperhatikan tingkat kemampuan bahasa anak dengan menggunakan kata-kata yang sederhana dan spesifik yang dipahami oleh anak tersebut. Kemudian, menjelaskan sesuatu yang ingin diketahui anak. Jadi pada usia prasekolah ini, biasanya anak ini keingintahuannya ini sangat besar, sehingga mereka akan sering bertanya, ini apa? Ini buat apa? Nah, kita harus bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan anak itu dengan bahasa yang sederhana, sesuai dengan apa yang ditanyakan anak tersebut. Kata-kata yang kita lontarkan itu jangan sampai menyakiti atau berupa ancaman, sebab kedua hal tersebut ini akan membuat anak tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, yang selanjutnya, ketika berkomunikasi dengan anak, usahakan posisi kita jongkok atau duduk di kursi atau berlutut sehingga pandangan mata kita sejajar dengan anak. Kemudian, berikan pujian atas apa yang telah dicapai oleh anak. Misalnya, anak bisa mewarnai, anak bisa menyanyi. Usahakan untuk selalu memberikan pujian-pujian yang positif kepada anak. Kemudian, orang tua atau perawat harus konsisten dalam berkomunikasi. Maksudnya, konsisten misalnya apa yang kita sampaikan kepada anak itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Tentu raut muka kita konsisten, raut muka yang bahagia dengan sedikit tersenyum. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin
cukup menyedihkan untuk anak, maka raut muka kita harus konsisten, yaitu tidak boleh tertawa, tetapi raut muka yang empati. Nah, kemudian bila perlu, izinkan anak itu untuk menyentuh, memegang, atau memeriksa barang yang akan berhubungan dengan mereka. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu komunikasi pada anak usia sekolah atau anak usia 6-12 tahun. Bagaimana cara berkomunikasi pada anak usia ini? Pada anak usia ini, mereka sudah berpikir secara fungsional. Arah pertanyaan mereka sudah mengapa, bagaimana, dan untuk apa sesuatu ini dilakukan. Sehingga dalam menjawab atau memberikan jawaban atas pertanyaan anak tersebut, kita harus bisa menjelaskan secara sederhana, disertai dengan alasan yang tentu saja benar dan bisa diterima oleh anak pada usia ini. Kemudian, berikan kesempatan untuk mereka bertanya. Bila perlu, beri kesempatan untuk mencoba melakukan sesuatu yang mereka ingin ketahui. Membantu memberikan pemahaman pada anak usia ini bisa juga dengan membuat gambar untuk mendemonstrasikan suatu prosedur. Kemudian yang harus diperhatikan, kita juga perlu menghargai privasi anak. Mungkin ada beberapa topik pembicaraan yang tidak diinginkan untuk didiskusikan oleh anak usia ini. Misalnya tentang kebiasaan mereka yang masih sering mengompol, atau kebiasaan mereka yang makan masih disuapin orang tua. Mungkin anak tidak ingin hal tersebut diketahui oleh orang asing. Kemudian anak-anak pada usia sekolah ini mereka masih sering mengalami yang namanya kecemasan, di mana kecemasan ini dapat dialihkan dengan mengajak mereka berbicara dan juga menghadirkan orang terdekat, sehingga kecemasannya akan menurun dan mereka dapat diajak untuk berkomunikasi dengan efektif. Anak usia sekolah yang lebih besar atau usianya sudah hampir beranjak remaja itu sudah mampu untuk berpikir konkret, berpikir secara nyata, sudah bisa diajak berpikir untuk sesuatu yang nyata dan dapat berkomunikasi dengan baik. Oke, kita lanjut untuk komunikasi pada usia remaja ya. Perkembangan komunikasi pada usia remaja dapat ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat. Pada usia remaja, pola perkembangan kognisinya sudah mulai berpikir secara konseptual, mengingat pada masa ini adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Sedangkan secara emosional, usia remaja ini sudah mulai menunjukkan perasaan malu. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berkomunikasi dengan remaja. Jadi ketika berkomunikasi dengan remaja, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mampu menjadi pendengar yang baik. Kemudian dalam proses berkomunikasi, usahakan kita berkomunikasi dengan cara berdiskusi. Apabila remaja sedang bercerita atau menyampaikan perasaannya, jangan memotong pembicaraannya, dengarkan dulu sampai selesai. Kemudian kita harus selalu memberikan support apapun yang dilakukan oleh mereka, tetapi konteksnya tentu dalam hal yang positif. Dan walaupun kita sebagai orang dewasa atau orang tua, sebaiknya ketika berbicara dengan remaja itu kita berlaku atau berperan sebagai teman atau sahabat mereka. Nah, bagaimana suasana komunikasi yang baik pada usia remaja ini? Jadi di usia remaja ini kita harus menumbuhkan rasa saling menghormati ya.
sudah tumbuh rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya, serta saling terbuka. Penerapan komunikasi pada remaja. Bagaimana kita berkomunikasi dengan remaja? Yang pertama, dorong anak itu untuk mengungkapkan hal positif tentang dirinya. Misalnya tentang bakatnya, tentang hobinya, tentang cita-cita atau keinginannya. Kemudian kita harus mendengarkan secara aktif, dan dalam berkomunikasi dengan remaja tentu kita harus memperhatikan bahasa tubuh yang digunakan oleh remaja. Selain itu juga kita harus menghindari untuk mengkritik atau berkomentar yang mungkin tidak disenangi oleh remaja atau kritikan yang kurang mendukung. Kemudian hindari juga untuk memberikan ceramah-ceramah yang panjang. Berikan saran secukupnya saja, dan kalau bisa kita mengarahkan remaja itu untuk mereka mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Jadi kita tidak langsung memberikan solusi, tetapi kita mengarahkan bagaimana remaja itu berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Nah, untuk berdiskusi atau berkomunikasi dengan remaja ini kita harus menyediakan waktu yang cukup dan jangan memaksakan remaja itu untuk berbicara, tetapi pancing secara perlahan agar mereka itu mau berbicara, dan jangan sampai membentak-bentak. Tetapi kita harus berbicara itu secara halus dan juga lembut. Oke, kita lanjut ke komunikasi pada dewasa dan lansia. Penerapan komunikasi pada lansia meliputi karakteristik lansia, perkembangan komunikasi lansia, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pada lansia, hambatan komunikasi pada lansia, pendekatan komunikasi terapeutik, dan penerapan teknik komunikasi terapeutik pada lansia. Jadi pada usia lansia ini mereka sudah mengalami banyak penurunan baik secara kemampuan panca indera, kemampuan kognitif, kemudian interaksi sosial yang akan berpengaruh pada penurunan psikologisnya. Sehingga untuk berkomunikasi dengan lansia ini banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan, karena faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan munculnya hambatan pada komunikasi pada lansia. Sikap komunikasi pada orang dewasa. Jadi, pada orang dewasa ini ketika mereka berusaha mencari informasi akan sangat dipengaruhi oleh motivasi pada diri mereka sendiri. Sehingga apabila kita berusaha atau menginginkan orang dewasa atau lansia ini untuk dapat merubah perilakunya, tentu kita harus dapat mempengaruhi pola pikir mereka sehingga mereka secara sadar mau melakukan perubahan perilaku. Di sini kita sudah berlaku sebagai partner, di mana mereka orang dewasa dan lansia memiliki hak untuk menentukan apa yang mereka inginkan secara mandiri tanpa intervensi atau pengaruh atau paksaan dari orang lain. Oke. Suasana komunikasi yang kondusif pada orang dewasa. Jadi untuk melakukan komunikasi dengan orang dewasa tentu harus tercipta suasana saling menghargai, saling percaya, dan juga saling
terbuka. Teknik komunikasi dengan orang dewasa maupun dengan lansia. Jadi, dalam berkomunikasi dengan orang dewasa, kita harus berkomunikasi dengan cara asertif. Apa itu komunikasi dengan teknik asertif? Yaitu adalah sikap yang dapat menerima, peduli, sabar untuk mendengarkan dan memperhatikan ketika lawan bicara sedang berbicara, sehingga komunikasi dapat dimengerti. Kemudian kita harus bersikap responsif, di mana perawat harus segera bereaksi atau berespons secara aktif ketika ada perubahan baik sikap ataupun kebiasaan klien, dengan menanyakan atau klarifikasi tentang perubahan tersebut. Dalam berkomunikasi tentunya kita juga harus fokus terhadap lawan bicara kita. Kita duduk bisa dengan berhadapan, dengan posisi yang sejajar, dan juga melakukan kontak mata dengan lawan bicara kita. Kemudian dalam berkomunikasi kita harus bersikap suportif, memberikan dukungan untuk lawan bicara kita. Perawat juga harus bersikap sabar dan ikhlas dalam menghadapi perubahan klien, terutama pada lansia, baik karena perubahan panca inderanya maupun kemampuan berpikirnya, sehingga tetap akan tercipta komunikasi yang terapeutik. Ini ya tadi untuk penjelasannya. Nah, dalam melakukan komunikasi pada lansia ini bisa ditemui beberapa hambatan, di mana seharusnya komunikasi itu bersikap berlangsung secara asertif, justru malah menjadi non-asertif maupun agresif. Apa saja itu komunikasi yang non-asertif? Antara lain yang pertama adalah lansia ini cenderung menarik diri bila diajak berbicara, kemudian merasa rendah diri atau merasa tidak lebih baik daripada orang lain, kemudian merasa tidak berdaya, tidak berani mengungkapkan keyakinannya, membiarkan orang lain membuat keputusan untuk dirinya, mengikuti kehendak orang lain, bersikap pasif, dan cenderung mengorbankan kepentingannya itu untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sedangkan kalau sifat agresif atau komunikasi agresif itu contohnya adalah lansia ini justru berusaha untuk mengontrol dan mendominasi lawan bicaranya, meremehkan orang lain, mempertahankan haknya dengan menyerang orang lain, menonjolkan diri sendiri, maupun mempermalukan orang lain di depan umum, baik dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Nah, bagaimana untuk mengatasi hambatan komunikasi sehingga komunikasi dapat berlangsung efektif? Yang pertama, ketika melakukan komunikasi, kita bisa memulai dengan mengecek pendengaran klien. Apakah klien mengalami penurunan pendengaran atau tidak? Jika iya, maka kita bisa mengeraskan suara hingga suara kita dapat didengar oleh klien. Kemudian, sebelum bicara kita harus mendapatkan perhatian klien dulu. Jadi, lansia yang mau kita ajak bicara itu sudah ngeh kalau kita itu mau mengajak bicara. Kemudian, kita juga harus ketika berbicara itu pandangan kepada klien, sehingga klien itu dapat juga melihat raut wajah kita, baik mimik
muka maupun gerakan mulut. Kita juga perlu untuk memperhatikan kondisi lingkungan. Kita pastikan bahwa lingkungannya kondusif dengan meminimalkan seminimal mungkin adanya gangguan baik visual maupun auditory, sehingga fokus klien itu benar-benar tertuju kepada kita. Kemudian apabila komunikasi macet, jangan menganggap bahwa klien ini tidak kooperatif. Jadi jangan mudah putus asa, jangan mengejudge bahwa klien ini tidak mau berkomunikasi karena mereka ini tidak kooperatif. Tapi kita harus menggali penyebabnya kenapa komunikasi ini mengalami hambatan. Kemudian kita harus bertindak sebagai partner dan memfasilitasi klien untuk mengungkapkan perasaannya. Berbicara dengan pelan, kalimatnya tidak usah terlalu panjang, tapi kalimat yang pendek saja dan bahasa yang sederhana. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Kemudian bantu dengan isyarat visual. Jadi ketika kita mengatakan misalnya 2, kita menunjukkan 2 dengan jari kita, atau kita misalnya mengatakan tentang sudah makan belum, kita mengangkat tangan seperti sedang memasukkan makanan ke mulut, seperti itu, sehingga lansia ini akan lebih mudah untuk menangkap apa maksud dari omongan kita. Kemudian serasikan bahasa tubuh dengan pembicaraan. Berilah kesempatan klien untuk bertanya, dan apabila klien ini salah, jangan menegur secara langsung. Karena jika ditegur secara langsung, bisa menyebabkan klien ini marah atau merasa minder atau berkecil hati. Jadi kita harus bisa menjaga perasaan klien. Kemudian kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan arahkan pada suatu waktu kita ini harus mengarahkan satu topik saja. Jangan membahas tentang topik yang terlalu banyak. Kita fokuskan satu saja, tapi apa yang kita sampaikan ini dapat diterima dengan baik oleh klien lansia. Kemudian jika memungkinkan, ikutkan keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi kita. Kenapa? Karena keluarga di sini bisa sebagai tempat kita untuk klarifikasi apakah informasi yang disampaikan oleh klien lansia itu memang benar, dan apabila kita memberikan edukasi-edukasi, keluarga juga bisa berpartisipasi untuk meningkatkan kesehatan klien, seperti itu ya. Oke, thanks. Itu untuk materi kita pada sesi ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan lewat grup WhatsApp atau bisa langsung tanya dengan kirim pesan WhatsApp pribadi ke saya, nggak apa-apa. Kalian juga bisa tulis komentar di sini. Apabila tadi dalam saya menyampaikan ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Untuk sesi ini kita tidak ada penugasan, tetapi untuk sesi selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Materinya dari mulai bab 1 konsep dasar komunikasi, gangguan komunikasi, dan juga komunikasi berdasarkan tahap usia ya. Jadi Ibu harap kalian benar-benar belajar. Besok kita ujiannya dengan Google Form, soalnya itu 30 pilihan ganda dan ada isinya singkat aja.
Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.